Selamat malam. Eh, Sebelumnya boleh perkenalan bang? Ya, boleh. Atas nama siapa bang? Dengan nama siapa? Didi. Tinggal di mana bang? Kalau gitu? Saat ini tinggal di Marelan. Kegiatan sekarang tuh ngapain bang atau? Untuk saat ini kegiatan masih usaha lah. Bisa. Oh kalau gitu boleh kami bertanya bang? Saya bertanya tentang pengalaman abang dalam berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, ketika public speaking ini kan sering terjadi yang namanya kecemasan atau grogi ketika berada di depan umum. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana bang? Dari pengalaman abang pribadi gitu. Kalau menurut saya, yang namanya nervous tadi itu menunjukkan bahwasanya itulah menunjukkan kita itu benar-benar manusia yang dimana kita itu memang normal. Nervous itu wajar, baik itu yang sudah berpengalaman atau yang belum berpengalaman. Memang nervous tadi itu pasti ada, cuma memang tingkat atau level daripada nervous tadi itu akan berkurang semakin tingginya pengalaman tadi. Nervous itu tentu ada. Untuk saya pribadi mengatasinya itu biasanya sebelum memulai kita berbicara di depan umum tadi itu kita lebih menenangkan diri terlebih dahulu. Biasanya saya kalau misalnya dalam suatu gedung atau ingin menyampaikan sesuatu di banyak orang gitu kan, saya biasa ke toilet dulu, biasanya ke kamar mandi dulu, menenangkan diri, atur nafas gitu kan, berpikir positif akan semuanya akan baik-baik aja. Lalu ya yakinlah bahwasanya kita ini akan bisa gitu kan. Yang penting atur nafas dia. Lalu habis itu saya bergerak, yakin aja, mantapkan langkah, lakukan. Saya biasanya gitu. Biasanya yang mengikis rasa nervous tadi itu merupakan pengalaman ya, pengalaman dari sudah beberapa kali kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum tadi. Semakin tingginya kita tuh seringnya tadi kita melakukan itu, semakin sedikit pula nervous tadi. Tapi nervous tetap ada. Oke. Oh iya bang, terkait kan dalam berbicara depan umum kan pasti ada namanya kepribadian yang namanya introvert dan extrovert. Nah, kepribadian kedua itu kan ada sangat berpengaruh gitu kan bang dalam menyampaikan pesan kita ketika di depan umum. Nah, menurut abang pengaruh itu sangat kuat atau bisa diubah? Misalnya introvert itu bisa berbicara di depan umum gitu. Sebenarnya gini ya, terkadang manusia tadi itu memiliki keahlian tersendiri. Terkadang pun introvert yang bisa dikatakan kepribadiannya tertutup gitu kan, kepribadian tertutup yang dimana terkadang dia kurang bersosialisasi, bukan berarti dia tidak mampu untuk berbicara di depan umum gitu. Terkadang ada juga yang extrovert yang dia tuh kalau misalnya secara berbicara dia itu bagus gitu segala macam, namun ketika di depan umum dia berbicara secara formal itu semua dia nggak bisa karena memang itu bukan keahliannya gitu. Itu lebih ke pengalaman juga sih, pengalaman dan juga keahlian daripada individu orang tersebut gitu. Jadi tidak termasuk dari sifat-sifat dari orang tersebut, itu nggak mempengaruhi. Nah, tapi dari apa yang sudah dia pelajari dan sudah dia jalani, termasuk pengalaman itu sendiri. Biasanya itu yang namanya bakat atau seperti potensi itu didapat dari bawaan diri biasanya. Oke bang, sekian bang dari pertanyaan tadi. Terima kasih bang atas waktunya, atas jawabannya juga. Mungkin dapat membantu untuk kami tugas kuliah. Terima kasih bang. Nah, teman-teman, tadi sudah dengarkan bagaimana wawancara kami terhadap salah satu orang yang berpengalaman dalam berretorika. Nah, seperti yang kita ketahui, wawancara tadi mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam berretorika atau berbicara di depan umum, seperti nervous ataupun takut itu merupakan hal yang sangat wajar. Nah, yang juga telah disebutkan tadi bahwasanya cara agar kita tidak nervous dalam berbicara di depan publik adalah dengan berpikir positif dan percaya diri dan juga tidak takut terhadap diri kita sendiri. Harus kita lawan dan juga harus sering berpengalaman untuk berbicara di depan publik. Nah, kemudian dalam mengenai situasi antara kepribadian introvert dan juga extrovert itu sebenarnya merupakan suatu hal yang dapat dikembangkan
dalam hal beretorika. Nah, dan introvert ini bukan berarti dia tidak pandai berbicara di depan umum. Begitupun juga dengan ekstrovert yang juga belum tentu bisa berbicara di depan umum. Keduanya itu dapat dilakukan apabila dalam dirinya sendiri. Bisa saja walaupun di luarnya dia introvert, tetapi ketika dia berbicara di depan umum, dia bisa melatih rasa takut dia. Jadi bisa dibilang dia lancar dalam public speaking di depan umum. Berbeda ataupun juga ada yang ekstrovert di luar, tetapi ketika dia berbicara di depan publik, dia ada rasa takut dalam dirinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut ke teman saya yang lain. Ya, di sini saya akan membahas tentang kecemasan dalam berbicara di depan umum. Ya, terkadang ketika kita berbicara di depan umum, kita akan timbul yang namanya rasa cemas, nervous, atau sebagainya. Nah, salah satu orang yang saya wawancarai, beliau berkata bahwa setiap orang itu pasti memiliki yang namanya rasa nervous atau cemas, ragu. Dan ia mengatakan ketika ia merasa seperti itu, ia melakukan yang namanya treatment seperti di kamar mandi, ia tarik nafas, terus buangkan nafas, lalu menghadap kaca untuk melihat diri dia. Nah, ketika kita melihat diri kita, tentu kita akan merasa percaya diri, karena kita akan mengevaluasi diri kita. Apa yang kurang dari diri kita, apa yang kurang dari wajahku, apa yang kurang dari penampilanku. Nah, ketika itu maka akan tumbuh yang namanya percaya diri. Nah, salah satunya juga ada cara untuk melatih kecemasan, yaitu kita harus memahami materi. Memahami materi, bukan mengingat ya. Ketika mengingat itu akan kita akan lupa gitu, karena kita tidak bisa berpikir imajinatif, kreatif, karena kita mengandalkan otak kiri kita saja, yaitu dengan logika mengingat. Padahal kalau untuk berbicara itu tentu harus ada namanya spontanitas, yaitu tiba-tiba. Nah, ketika ada audiens yang bertanya, tentu kan kita akan menjawabnya itu dengan cara tiba-tiba juga kan. Nggak mungkin kita cari jawabannya dulu ketika audiens bertanya. Nah, ketika audiens itu bertanya, kita mencari jawaban dulu di Google atau cari jawaban di buku. Nah, tentu kan audiens tuh tidak bakal percaya gitu. Nah, ini tidak termasuk ya kan, namanya pathos, tiga unsur tadi, ethos, pathos, dan logos. Nah, itu salah satunya. Ketika kita tidak bisa mendominasi, maka kita akan kehilangan yang namanya kepercayaan. Nah, ini salah satu juga. Makanya itu ketika kita berbicara depan umum, kita harus memahami materi kita. Itu bukan mengingat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan solusi menghadapi kecemasan saat berbicara di depan umum. Nah, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu persiapan yang matang. Kenali materi yang akan disampaikan dengan baik. Dengan latihan berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Lalu yang kedua itu teknik relaksasi, yaitu praktikkan teknik pernapasan dalam yoga ya, untuk membantu meredakan ketegangan sebelum tampil. Lalu yang ketiga itu visualisasi positif, dengan cara membayangkan diri Anda berhasil berbicara di depan audiens. Visualisasi positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa kecemasan. Yang keempat itu mulai dengan percakapan santai. Jika memungkinkan, mulai presentasi dengan berbicara secara informal untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Nah, dapat kita simpulkan
bahwa kecemasan saat berbicara di depan umum adalah hal yang umum, tetapi juga dapat diatasi dengan persiapan yang baik, seperti dengan teknik relaksasi dan pengalihan fokus. Dengan latihan dan pengalaman, tingkat kepercayaan diri akan meningkat, menjadikan pengalaman berbicara di depan umum lebih positif dan efektif. Menghadapi kecemasan ini juga dapat membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi secara keseluruhan. Demikian solusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pentingnya mengontrol emosi dan kecepatan berbicara. Ketika kita berbicara, kecepatan bicara kita harus kita jaga. Karena ketika kita menyampaikan pesan kepada seseorang, ketika kita berburu-buru, mereka akan cenderung tidak memahaminya karena kecepatan bicara kita yang tidak jelas. Nah, di sini saya akan memberikan kenapa dan bagaimana caranya mengatasi emosi dan kecepatan berbicara. Yang pertama, ada pengaruh emosi terhadap retorika. Pengaruh emosi ini terhadap retorika biasanya merasakan gugup dan cemas yang menyebabkan ketika kita berbicara di depan umum, maka pesan yang kita sampaikan akan sulit dimengerti oleh mereka. Nah, artikulasi yang tidak jelas ini maksudnya ketika kita menyampaikan kata-kata dengan kecepatan berbicara, maka kita juga tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan, begitupun dengan mereka yang mendengarkan. Yang kedua, ada jeda yang tidak konsisten. Ketika kita berbicara tidak ada jeda, maka tidak akan terlihat di mana koma maupun titiknya. Jadi berbicara tidaklah asal berbicara, tetapi berbicara itu harus ada jeda yang konsisten. Yang ketiga, ada sulitnya mengontrol suara. Nah, ketika kita merasa cemas dan gugup, suara akan cenderung lebih keras dan tidak konsisten. Yang kedua, ada teknik bernafas untuk mengontrol emosi dan kecepatan. Yang pertama, ada menarik nafas. Nah, ketika kita ingin berbicara di depan umum, kita bisa melakukan langkah pertama, yaitu menarik nafas sebelum berbicara, agar kita bisa merasa lebih tenang dan tidak terlalu gugup. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang buruk. Nah, seringkali ketika kita ingin berbicara, kita lebih dulu memikirkan hal-hal yang belum pernah terjadi. Itu dapat membuat kita merasa sangat cemas dan tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Kesimpulan yang saya ambil yaitu untuk berbicara, mengontrol emosi dan kecepatan bicara, kita dapat latihan yang teratur dan melakukan teknik pernapasan seperti menarik nafas dengan tenang dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang buruk. Gugup dan cemas dapat kita atasi dengan hati yang tenang.